Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Masjid Tuha Indrapuri. Kedatangan Islam ke Nusantara mempengaruhi terjadinya persentuhan budaya antara Hindu, Buddha, dan Islam. Para pedagang Muslim melakukan akulturasi budaya sebagai cara menyebarkan Islam. Proses akulturasi tadi telah menyebabkan lahirnya proses Islamisasi pada karya-karya arsitektur. Salah satunya adalah masjid kuno. Salah satu contoh masjid kuno yaitu Masjid Tuha Indrapuri yang terletak di provinsi paling barat Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Aceh. Tepatnya berada di Desa Pasar Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Posisinya berada pada jalan raya menuju Medan di tepi sungai Kurung Aceh yang mengalir dari Banda Aceh dan bermuara di Selat Malaka. Di Aceh Besar sendiri, sampai saat ini terdapat 2 bangunan besar yang sebelumnya ada 3, yaitu Indrapatra, Indrapurwa, dan Indrapuri. 2 di antaranya masih bisa kita saksikan, yaitu Indrapatra dan Indrapuri. Sedangkan Indrapurwa yang terletak di Desa Pantiara sudah tidak dapat disaksikan lagi karena sudah menjadi lautan akibat pengikisan tepi. Inilah yang disebut dengan Aceh Lesago, yang berarti Aceh mempunyai 3 titik yang saling berkaitan dan mempunyai jarak yang sama antara ketiga bangunan tersebut. Arsitektur bangunan sebuah masjid yang merupakan karya seni diciptakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masanya. Kebutuhan yang mendasari lahirnya seni arsitektur adalah kebutuhan praktis dan kebutuhan ekspresif atau yang disebut dengan estetis. Umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Untuk dapat melaksanakannya dibutuhkan sebuah sarana, maka dibangunlah masjid untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Inilah yang disebut dengan kebutuhan praktis. Di samping itu, konstruksi bangunan sebuah masjid merupakan sarana umat Islam untuk mengekspresikan ide, nilai, ataupun norma, bahkan peraturan yang bersifat syar'i. Nah, ini dia masjid yang saya maksud, Masjid Tuha Indrapuri. Alasan diberi nama Indrapuri karena terletak di Desa Indrapuri Pasar, Kecamatan Indrapuri. Masjid kuno yang dikelilingi rimbunnya pepohonan, kebun kelapa, dan rumah warga ini telah dibangun sejak tahun 1618 oleh Sultan Iskandar Muda. Tapi sebelum menjadi sebuah masjid, bangunan ini dulunya adalah sebuah pura yang didirikan oleh kerajaan Hindu di Aceh dan menjadi benteng pertahanan. Meski pura dan benteng telah dihancurkan saat Islam berkembang di sini, masih tampak jelas sisa-sisa bangunan lama seperti dinding benteng yang kokoh ini. Maksud dari nama Masjid Tuha, Tuha itu kalau bahasa Aceh Tuha itu sudah lama betul tuh. Karena masjid ini memang sudah lama, masjid tua gitu. Jadi kalau orang Aceh bilang Masjid Tuha gitu. Pertama ini benteng peninggalan Hindu dulu. Ini didirikan oleh orang Hindu dulu dari kalau nggak salah, kalau cerita-cerita yang kami dengar dari orang tua, seorang ratu yang suaminya terbunuh yang diserang oleh bangsa Huna di India sana, di India. Jadi lari ke Aceh, maka dibangunlah masjid. Bukan masjid, waktu itu benteng, dibangun benteng ini. Jadi benteng ini bukan hanya benteng Indrapuri. Waktu itu ada 3 anak Indrapuri, tersebar di Indrapuri, Indrapatra, Indrapurwa. Aceh Lesago kalau orang bilang. Ini kalau dari garis ini bentuk di segitiga ini pas sekali, ini pas apa namanya, maksudnya letaknya itu sama jarak gitu ya, sama jarak itu antara Indrapuri, Indrapatra, Indrapurwa. Jadi setelah apa namanya orang Islam masuk ke Aceh, banyak orang Hindu itu memeluk Islam. Tidak ada paksaan, karena orang-orang Hindu betul-betul melihat sikap orang Islam yang berakhlak yang mulia, akhlakul karimah, dengan sikap mau'izah hasanah itu mereka masuk sendiri Islam. Jadi waktu Islam masuk ke Aceh ini sudah
orang Hindu nggak menggunakan lagi ini. Ini sehingga udah lama gitu nggak mereka gunakan. Kemudian pada masa Sultan Iskandar Muda tahun 1607 kalau saya, dibangunlah jadi Masjid Indrapuri ini. Bangunan bergaya punden berundak berbentuk persegi ini memiliki tembok menjulang sekitar 6 meter dengan masjid sebagai puncaknya. Karena sebelum masuk ke masjid, saya harus menapaki 16 anak tangga. Yang menarik dari masjid ini, bentuk atap Masjid Indrapuri berbeda dari masjid-masjid yang ada di Aceh. Atap masjid ini malah mirip atap masjid di Jawa yang berarsitektur candi, dengan bentuk persegi dan mengerucut seperti piramida atau tumpang susun 3. Kemudian dibangun kayak payung tuh ada sampai 3. Ini ada makna filosofis juga ini. Kalau tingkatan pertama ini diberi lambang dengan syariat, syariat ini ya. Kemudian lambang kedua tarikat, yang ketiga itu hakikat. Kemudian yang paling atas sana itu yang batu mustaka kalau saya nggak salah sebutnya ya. Itu dilambangkan dengan makrifat itu. Yang paling atas sana. Kalau kita lihat dari luar di sana. Berselimut lumut, masjid yang pernah menjadi benteng pertahanan ini juga terdapat 2 buah kolam yang difungsikan sebagai tempat berwudu. Kolam yang di depan masjid ada kolam, itu kolam yang pas di dekat dinding masjid itu yang pertama kali digunakan untuk berwudu. Kemudian nggak digunakan lagi karena dibangun yang di bawahnya lagi itu, pas di tempat tangga untuk naik ke masjid, digunakanlah kolam itu untuk untuk berwudu. Dan kolam yang lama ini waktu itu udah dibangun balai di atas dan dilapisi dengan lantai papan, sehingga orang mengaji juga duduk di sana. Sebelum dibuka masjid ada balai tertutup. Di sana orang mengaji, orang tua sebelum sholat Jumat, mereka di sana baca-baca kitab-kitab tuh, kitab kuning. Kemudian yang di bawah itu yang dijadikan untuk berwudu, dan sekarang udah dibangun di bawah lagi sana ya. Sekarang kita masuk ke dalam masjid. Hawa sejuk akan terasa dari bagian dinding dan atapnya, karena atap tumpang susun 3 tadi menyisakan celah udara yang membuat saya betah berlama-lama di sini. Meski warna kayunya hitam dan sudah tua, tapi 36 tiang penyangga ini masih sangat kuat sebagai kuda-kuda penopang atap. Kembali lagi dalam jejak Masjid Nusantara, Masjid Tuha Indrapuri yang berada di areal seluas 33.875 meter persegi ini telah mengalami beberapa kali pemugaran, seperti salah satunya untuk bagian lantai. Kalau Ibrani ini baru 2012 yang lalu ini diganti. Sebelumnya Jubin kalau saya nggak salah itu tahun 80-an dibuat. Sebelumnya lagi cuma semen kasar. Waktu saya kecil-kecil sholat Jumat sini semen kasar. Sebelum semen kasar itu cuma batu kerikil, orang tua bilang batu kerikil dalam masjid, batu kerikil kecil-kecil tuh. Jadi lantai ini tahun 2012 yang lalu ini dibangun, ini belum lama. Mendung yang tadi mengelayut, akhirnya hujan tumpah juga membasahi negeri Serambi Mekah. Masalah yang sering terjadi ketika hujan adalah tampias atau air hujan yang turun membasahi lantai masjid. Namun alhamdulillah para pengurus masjid sudah memiliki solusinya. 2014 dipakai
itu kaca itu untuk menahan air, karena kalau angin kalau hujan kencang, ada angin itu masuk air ke dalam masjid. Masuk air dalam masjid itu. Tapi waktu buat tuh kaca lingkar itu sekitar di atas masjid itu, insya Allah nggak ada lagi ya, nggak kurang, pokoknya ada tapi sudah nggak teratasi gitu. Konstruksi bangunan yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya ini juga belum banyak berubah. Kayu dan ukiran masih mendominasi rumah Allah ini. Kayu-kayu tersusun dari bawah sampai ke atap dan mengerucut mencapai 12 meter tingginya. Di bagian baratnya, mihrab dan tempat mimbar menyatu dengan tembok dinding setinggi 1,5 meter yang berukir relief sederhana tapi sakral. Karena sudah berusia ratusan tahun, maka demi menyelamatkan dan melestarikan peninggalan sejarah, pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah memasang papan pengumuman di areal masjid ini yang berbunyi dilarang merusak, mengambil, atau memindahkan benda cagar budaya. Masjid ini memiliki peranan besar dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti sebagai tempat sarana beribadah yang juga digunakan oleh warga secara berjamaah dan mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah.